Lebanon sedang was-was perang yang terjadi antara Hamas dengan Israel akan benar-benar meluas ke negara tersebut. Lebanon pun berupaya membendung kerugian mereka saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan konflik berkepanjangan. Kelompok yang didukung Iran ini telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Lebanon sejak sekutunya di Palestina, Hamas, dan Israel berperang pada tanggal 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Karena sebagian besar pejuangnya tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel, Hizbullah untuk pertama kalinya meluncurkan kemampuan rudal permukaan ke udara, dan pada Minggu menyatakan bahwa mereka berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak Israel. Rudal-rudal tersebut merupakan bagian dari persenjataan yang semakin kuat. Militer Israel belum mengomentari laporan insiden drone pada Minggu. Namun Israel mengatakan pada Sabtu bahwa mereka telah menghentikan rudal permukaan ke udara yang ditembakkan dari Lebanon ke salah satu drone miliknya dan membalasnya dengan menyerang lokasi peluncuran. Salah satu sumber yang mengetahui pemikiran Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa penggunaan rudal anti-pesawat adalah salah satu dari beberapa langkah yang diambil oleh kelompok Muslim Syiah itu untuk mengurangi kerugian dan melawan drone Israel yang telah menembaki pejuangnya di medan berbatu dan kebun zaitun di sepanjang perbatasan. Hizbullah telah membuat peraturan untuk mengurangi jumlah martir, kata sumber itu. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, sejak dimulainya perang Hamas-Israel, serangan-serangan Hizbullah telah dikalibrasi untuk membendung bentrokan di zona perbatasan, meskipun mereka telah mengindikasikan kesiapan untuk perang habis-habisan jika diperlukan, kata sumber-sumber yang mengetahui pemikiran mereka. Israel, yang mengobarkan perang di jalur Gaza yang dikatakan bertujuan untuk menghancurkan Hamas, mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada konflik di perbatasan utara dengan Lebanon, di mana sejauh ini Israel mengatakan bahwa 7 tentaranya telah tewas. Saya harap kita bisa menjaga ketenangan dalam hal ini, kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam sebuah pengarahan. Seraya menambahkan bahwa ia yakin kekuatan pertahanan Israel yang kuat dan tindakan mereka di Gaza telah menghalangi Hizbullah sampai sekarang. Adapun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Lebanon jika perang benar-benar dimulai. Kekuatan besar Hizbullah, sekutu Iran yang paling tangguh dalam poros perlawanan Teheran, telah lama mengatakan bahwa mereka telah memperluas persenjataannya sejak 2006 dan memperingatkan Israel bahwa pasukannya menimbulkan ancaman yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dikatakan bahwa persenjataannya sekarang mencakup drone dan roket yang dapat menyerang seluruh wilayah Israel. Dalam bentrokan perbatasan sejak tanggal 7 Oktober Hamas, yang juga memiliki operasi di Lebanon, dan faksi Islam Sunni Lebanon, Jamaah Islamiyah, keduanya menembakkan roket dari Lebanon Selatan ke Israel. Hizbullah sendiri telah menahan diri untuk tidak menembakkan roket, seperti roket Katyusha yang tidak terarah dan roket lainnya yang dapat terbang jauh ke wilayah Israel, sebuah langkah yang dapat memicu eskalasi. Sebaliknya, para pejuangnya justru menembaki sasaran yang terlihat di perbatasan dengan Israel, menggunakan senjata seperti rudal anti-tank Kornet, senjata yang banyak digunakan kelompok tersebut pada 2006. Kata ketiga sumber tersebut, saluran televisi Hizbullah, Al-Manar, secara teratur memutar ulang rekaman bentrokan terbaru yang menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai serangan terhadap instalasi dan posisi militer Israel yang terlihat di seberang perbatasan. Meskipun taktik Hizbullah sejauh ini telah membantu mengatasi konflik, serangan tersebut berarti para pejuangnya harus berada dekat dengan perbatasan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap militer Israel. Sumber tersebut mengatakan beberapa pejuang juga meremehkan ancaman pesawat tak berawak setelah bertahun-tahun bertempur di Suriah di mana mereka memerangi kelompok pemberontak tanpa perangkat keras seperti militer Israel. Hizbullah memainkan peran penting dalam membantu Presiden Bashar al-Assad memukul mundur pemberontak Suriah. Konflik berkepanjangan, bentrokan antara Israel dan Hizbullah umumnya terjadi di sebidang tanah sempit yang membentang di sepanjang perbatasan, umumnya terjadi dalam jarak 3 hingga 4 km dari perbatasan. Namun, penembakan Israel telah meluas dalam beberapa hari terakhir. Menurut sumber keamanan di Lebanon, mereka mengatakan serangan ini termasuk serangan pada Sabtu di Jabal Safi, daerah pegunungan yang terletak sekitar 25 km, 15 mil, dari perbatasan. Tentara Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai serangan Jabal Safi. Hizbullah juga belum mengomentari laporan serangan itu. Tentara Israel mengatakan pihaknya telah merespons sumber api di Lebanon. Hizbullah kehilangan 263 pejuangnya dalam perang 2006. Ketika Israel menyerang sejumlah wilayah di Lebanon selama konflik yang berlangsung lebih dari sebulan.
Perang meletus setelah Hizbullah melancarkan serangan ke Israel dan menculik 2 tentara Israel. Korban tewas Hizbullah sebanyak 47 orang kali ini. Dalam konflik yang relatif terkendali, telah mengejutkan para pendukung kelompok tersebut. Televisi Al-Manar yang dikelola kelompok tersebut setiap hari menyiarkan pemakaman para pejuang yang gugur dan dikuburkan dengan penghormatan militer. Peti mati mereka ditutupi dengan bendera kuning dan hijau kelompok tersebut. Hizbullah merilis surat tulisan tangan dari pemimpinnya Sayyid Hasan Nasrallah kepada media pekan lalu, mengatakan para pejuang yang gugur harus disebut martir dalam perjalanan menuju Yerusalem.